Tanggapannya sudah ada, silakan tanggapan terakhir di sesi ini dari paslon nomor urut 3, 1,5 menit. Terima kasih Pak Andi, mohon maaf, saya basic birokrat, 42 tahun mengabdi. Saya pernah kadis Diknas, 7 tahun, jadi tahu persis masalah kendala bidang pendidikan. Betul yang Pak dikatakan, sekarang kurikulum yang merdeka, kemudian bagaimana kita membuka ruang yang efektif, belum maksimal dilaksanakan. Sehingga saya katakan tadi ada 3 hal yang paling penting bicara pendidikan. Yang pertama, sejauh mana sarana prasarana pendidikan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Tingkat SMA, SMK, SMP, provinsi, APBD yang ditentukan oleh pemerintah 20% alokasinya. Tapi sekarang belum secara efektif keseluruhan di kabupaten kota. Sehingga yang paling penting bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia dari guru-guru, sehingga dia bisa membuka ruang kepada guru, kemudian tenaga administrasi, dan segenap siswa pelajar. Sehingga terbuka apa kendalamu, apa masalahmu, sehingga kita berikan solusi dengan pemanfaatan efektivitas anggaran yang 20% ini. Kalau anggaran sudah memadai 20%, maka insya Allah kualitas SDM para tenaga pengajar, kemudian kondisi masing-masing siswa dan pelajar, insya Allah akan dapat kita laksanakan sebagai pendidikan hal yang mendasar. Oleh sebab itu bagaimana keterkaitan antara pemerintah dengan dewan guru dan siswa dan orang tua. Itu yang penting Pak Andi. Terima kasih. Baik. Pertanyaannya sudah disampaikan, silakan diberikan jawaban dari paslon nomor urut 2, 1,5 menit. Ya, betul. Masalah anggaran memang harus didukung oleh regulasi. Nah, manakala regulasi itu tidak ada, maka sulit untuk kita bisa mendukung anggaran itu. Sehingga ke depan memang kita harus dukung regulasi itu. Nah, regulasi itu minimal peraturan daerah Pak, agar ada nilai sanksinya, ya, ada nilai dorongnya, sehingga mau tidak mau ke depan, ya, guru anak-anak kita belajar itu tidak dihantui oleh hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum. Saya rasa itu, dan kita juga ya memberikan kesempatan kepada mereka yang sebesar-besarnya agar bisa mengembangkan diri dan tidak juga dihantui oleh aturan-aturan yang berbelit-belit. Nah, kami memang berharap ke depan, karena sumber daya manusia ini menjadi utama Pak Lukman. Kita tidak akan bisa mengelola sumber daya alam kita kalau kita tidak siapkan ya sumber daya manusia, dan sumber daya manusia itu harus kita awali dari pendidikan. Selain itu pendidikan juga adalah, ini nggak jalan ya. Pendidikan juga ya itu menyangkut masalah karakter, pendidikan karakter. Oleh karena itu memang kita ke depan harus bisa memajukan pendidikan ini. Itu kira-kira. Baik, sudah ya. Baik, mohon tenang. Baik, ini tadi adalah pertanyaan dari paslon nomor urut 3 bertanya kepada nomor urut 2 dan diberikan jawaban oleh pasangan calon nomor urut 2. Baik, tadi diberikan pertanyaan, dijawab. Selanjutnya adalah diberikan, karena tadi sudah pertanyaan Bapak, silakan diberikan sanggahan ataupun tanggapan dari jawaban yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Silakan tanggapannya 1,5 menit. Terima kasih Pak Andi. Sekali lagi, berbicara konteks pendidikan hal yang mendasar. Maju mundurnya suatu bangsa maupun daerah tergantung sejauh mana kualitas pendidikan yang kita capai. Pencapaian kualitas pendidikan yang baik tergantung kebijakan dari masing-masing pemerintah. Betul tadi. Regulasinya harus cepat dan tepat kita buatkan aturan-aturan yang didukung dengan anggaran yang memadai. Kemudian mohon maaf yang beragama Islam, Allah sudah memberikan keunggulan dan kelebihan bagi yang berilmu. Sehingga dengan dasar ini, kita sebagai warga negara berkewajiban untuk belajar. Tapi dengan sarana prasarana yang memadai dan anggaran harus betul-betul proporsional. Berapa porsi untuk dewan gurunya, berapa porsi untuk sarana prasarana gedungnya, dan bagaimana peningkatan kualitasnya. Ini 3 komponen yang juga terkait bahwa keberhasilan pembangunan sebagai program bidang pendidikan tergantung peran serta dari pemerintah dan sikap mental penyelenggara. Kemudian bagaimana semangat gotong royong antara
pemerintah, masyarakat, dan Dewan Guru yang mempunyai kompetensi yang sangat diharapkan mengembangkan guru dan pendidikan yang sejahtera dan baik. Terima kasih. Baik, tanggapan dari paslon nomor urut 3. Terakhir, tanggapan dari paslon nomor urut 2, waktunya 1,5 menit Bapak, silakan. Baik ya, saya pikir tadi apa yang kami bicarakan dan apa yang disampaikan oleh Pak Lukman itu sudah mengena ya, dan saya juga sudah memberikan tanggapan, sehingga saya pikir saya tidak perlu lagi mengulangi karena itu sudah tadi saya sampaikan. Kira-kira begitu ya, jadi saya sudah sampaikan tadi apa yang menjadi solusi ke depan ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, tidak ada lagi yang mau ditambahkan, sudah cukup.